Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat kajian suluk online, hari ini kita akan mulai pertemuan ketiga dari gelombang ke-8. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Pemilik ilmu, yang kalau hanya dengan izinnya, ilmunya bisa kita serap, tidak hanya di tataran logika rasional, tapi juga menyerap ke dalam kalbu kita, sehingga mencahayai hari-hari kita dalam kita menyikapi semua takdir ilahi yang turun di setiap saat, per hari ini, esok, minggu depan, dan lain sebagainya. Karena tanpa Al-Quran, tanpa dia bimbing, pasti kita kepontal-pontal jalannya. Banyak kebingungan, banyak kegelisahan yang sebenarnya itu adalah merupakan sebuah gejala yang timbul ketika ada kegelapan, ada yang menutupi hati kita dari cahaya dia, gitu. Nah, minggu lalu kita sempat membahas ayat ini ya. Saya tampilkan lagi ini ayatnya. Ini adalah kutipan dari surat Toha ayat 82. Sebuah ayat yang terpampang di arsy, gitu, di antara tiang-tiang arsy di langit. Jadi ayat ini sedemikian rupa mengagumkan, gitu, hingga para malaikat penjaga arsy kemudian berdoa bagi mereka yang disebut di ayat ini, yaitu Allah mengikrarkan dirinya, dan aku menjadi Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian ditunjuki. Ini konsep besar, gitu. Jadi taubat adalah gerbangnya, gitu. Ya, aku menjadi Al-Ghafaru. Al-Ghafur asmanya baru bekerja ketika kita sudah mengaktifasi diri kita mengikuti suatu jalan pertaubatan. Hanya dengan taubat, kemudian iman terbuka. Iman kemudian bisa mengidentifikasi seseorang, menemukan amal solehnya, dan panduan dia, Allah Ta'ala, untuk menunjuki seseorang, baru itu berfungsi, gitu. Nah, ini panduan Al-Quran. Jadi ini skema kehidupan. Dengannya kita bisa paham kenapa setiap hari kita minta ihdina syiratal mustaqim. Ihdina itu adalah huda, penunjukan. Tapi seolah-olah kok kayaknya hidup begini-begini aja, masih dibuat gonjang-ganjingnya, mudah oleh gelombang kehidupan, gampang terpuruk, gampang kecewa, gampang down, gitu. Barangkali kita harus mengevaluasi tahapan ini. Minta terus ihdinas siratal mustaqim, tapi amal solehnya belum dievaluasi, imannya belum dievaluasi, taubatnya pun belum dievaluasi, misalkan. Nah, hari ini kita akan fokus kepada taubat. Jadi, saya lihat lagi ya, mengenai taubat ini. Wa inilah ghafaru liman taba. Jadi, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Itu hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dari sepenggal hadis ini, salah satunya kita bisa lihat, menangkap bahwa proses taubat, gerakan taubat itu berlaku ketika seseorang masih hidup di alam dunia ini. Kita masih menggunakan kendaraan jasad ini, begitu kan? Karena hadisnya jelas, Allah masih menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan, akhirnya belum sampai sakaratul maut, masih hidup. Jadi ini taubat ini betul-betul kita harus cari di dalam periode yang sebenarnya tidak lama. Kalau saya bikin timeline, ini garis besar saja, tidak begitu akurat tentu saja. Katakanlah life expectancy ya, harapan hidup manusia sekarang di Indonesia rata-rata 71 tahun. Jadi kalau ada yang hidup di atas 71, udah sampai 80 itu banyak bonus, banyak. Karena rata-rata 71 tahun sudah selesai itu masa raganya dipakai. Dan itulah window period ketika kita hidup di dunia. Cuma tidak lama, 70-an tahun, bayangkan. Setelah itu, setelah seseorang meninggal,
kehidupan tidak berakhir. Dia akan melalui alam-alam lain. Pertama yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam antara. Jadi semua jiwa-jiwa mereka, orang tua kita yang sudah meninggal barangkali, atau sahabat kita, atau teman-teman kita yang kemarin para dokter 100 orang meninggal karena COVID, ya gugur, semoga jadi syuhada, itu sedang di alam barzakh, menanti, mungkin bisa ribuan tahun, sampai kemudian kiamat kubro terjadi. Itu pun bukan akhir dari semua kehidupan. Jasad akan dibangkitkan lagi. Ini semua berita ada di dalam hadis Rasulullah, dan kehidupan akan dilanjutkan di padang mahsyar, di akhirat, dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat bahwa taubat ini bagaimanapun menjadi sebuah titik penting untuk iman, amal soleh, dan kehidupan kita di sana, nasib kita seperti apa, itu dipancangnya sejak di dunia ini. Kalau kata Rasulullah, nanti alam barzakh itu, kehidupan seseorang di alam barzakh itu bagaikan surga pendahuluan atau neraka pendahuluan. Jadi kalau seseorang dapat azab kubur, nauzubillahi min dzalik, bisa jadi kesananya repot juga gitu. Maka butuh banyak doa, butuh banyak bekal. Nah, informasi-informasi tentang kebarzakhan, tentang akhirat itu ada di dalam agama. Para rasul-rasul yang mengatakan, hey, jangan lalai. Hidup di dunia ini jangan hanya untuk ngumpulin harta, mengejar karir. Boleh, tapi lakukan itu dalam kerangka ibadah. Jadi orang yang mencari Allah bukan berarti leha-leha dan dunianya tidak perform. Sebaliknya, tapi kerangkanya berubah itu. Niatannya berubah, jadi hasilnya, outcome-nya dunia dapat, akhirat dapat. Nah, jadi bagaimanapun kehidupan dunia kita yang sekarang kita arungi, kita masih punya nafas, adalah menjadi fondasi bagi kehidupan alam-alam berikutnya. Jadi kalau kita katakan, kita mau fokus bicara tentang taubat hari ini ya. When is it? Sekarang gitu. Kapan? Sekarang. Dan taubat bukan hanya untuk orang yang saya sudah berdosa lalu taubat, tidak. Kalau sahabat-sahabat lihat dalam Al-Quran, bahkan perintah atau anjuran bertobat juga dikenakan bagi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah dengan taubatan nasuha. Jadi perintah taubatan nasuha itu ada taubat degree lain tuh. Jadi ada taubat pertama, keluar dari dosa, sudah beriman pun disuruh taubat supaya taubatnya nasuha. Begitu. Iya, jadi kita lanjutkan alam dunia ya. Nah, bicara tentang alam dunia, ini menarik. Kalau kita lihat helikopter view ini ya. Jadi dunia ini itu kita sebagai manusia baru muncul dalam 200.000 tahun terakhir dibandingkan dengan sekitar 4 miliar tahun lebih penciptaan bumi. Alam semesta entah berapa lama. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa penciptaan bumi dan langit itu 6 masa. Dari Ahad sampai dengan Jumat. Nanti makanya Sabtu itu Sabat, ketika Tuhan berhenti mencipta. Di agama-agama dulu, Sabtu itu ada Yahudi misalkan, atau Advent ya, tidak boleh bekerja. Itu sebagai sebuah refleksi menghormati Tuhan yang saat itu juga tidak bekerja. Nah, kita pun sekarang kebanyakan Sabtu ya, tidak ngantor gitu. Nah, coba perhatikan, bumi diciptakan 4 masa, langit 2 masa. Jadi perbandingannya itu sudah 2:1 gitu. Sahabat-sahabat ya, kalau kita bicara penggal kehidupan kita yang tinggal berapa puluh tahun ini, sesungguhnya Allah ciptakan, persiapkan jauh-jauh sebelum ini. Jadi jauh sebelum kita lihat lebih dalam lagi ya. Ini ada grafiknya. Nah ini 4,5 miliar tahun yang lalu mulai pembentukan bulan gitu ya. Dulu di awalnya bumi kita itu tidak layak untuk dihuni. Jadi pembentukan ozon itu baru terjadi setelah melalui berbagai siklus di dalam
bumi. Jadi ada beberapa banyak kerusakan di sana. Jadi ada banyak malapetaka sebelum akhirnya ozon tercipta. Setelah ozon terbentuk, baru makhluk hidup yang namanya multiselular, dia baru bisa hidup di muka bumi. Pada awalnya cuma ada prokariot sel, eukariot. Ini hitungan miliaran tahun yang lalu ya. Kita sedang bicara, coba imajinasi, bumi yang kita sedang pijak ini loh, ada yang di Bandung ya kan, ada yang di Cimahi nih, ada yang di Paris, ada yang macam-macam. Itu panjang penciptaannya itu. Miliaran tahun. Sebelum kita untuk bisa menciptakan bensin yang kita pakai untuk nyetir mobil, itu adalah hasil dari pengorbanan para dinosaurus dan semua sel-sel yang terjadi, ya, makhluk hidup, plankton, cephalopods, coral, snails, jutaan, miliaran tahun yang lalu. Karena Allah ciptakan nanti bakal turun manusia nih, 2.000 tahun yang lalu ya. Bakal turun manusia, mereka harus beraktivitas, disiapin itu minyak buminya, disiapkan tambangnya. Prosesnya berapa lama? Miliaran tahun. Manusia datang, dipangkasin pohon-pohon, kerusakan manusia yang ditimbulkan dalam 2 dekade terakhir jauh lebih hebat dibandingkan dengan ini bentuknya udah miliaran tahun. Tuh, manusia tuh. Ini baru bicara bumi kita. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita bicara taubat nih, kita bicara dalam konteks bumi yang kita sedang diami. And by the way gitu ya, bumi yang kita tinggali, ini persiapannya Allah siapkan lama sekali. Lama sekali. Sehingga it's livable. Kita bisa menikmati menghirup udara di luar. Oksigen itu terbentuknya lama, saudara-saudara. Itu lama sekali. Itu yang mendalami hal ini bisa bikin kuliah online lah tentang ini. Kita bisa menghirup oksigen dan matahari tidak membakar radiasinya karena ada ozone layer. Allah ciptakan lama sekali. Artinya apa? Tidak mungkin sesuatu hal yang Allah ciptakan dengan meticulous, ya, semua dengan teliti. Terus kita tinggal di sini hanya untuk hidup, makan, berkarir or whatsoever ya, untuk diri sendiri dan kemudian mati. Seperti dinosaurus gitu. Di mana letak keunggulan manusia di situ? Kalau kata Al-Quran, kal an'am, seperti binatang ternak. Pagi merumput seharian, pulang beranak pinak gitu terus sampai tua, punya cucu dan lain sebagainya, mati. And that's it. Masa hidup cuma begitu gitu? Itu pertanyaan saya juga dulu. Saya sleepless night waktu SMA. Ngapain saya putar berkali-kali ke hidup ini tentang apa ya? Kalau cuma begitu masa sih gitu? 60 tahun, 70 tahun, oke lah dipandang sukses ini, and then mati nggak bawa apa-apa. And then what? Itu yang membuat saya gelisah dan kemudian mulai ikut pengajian sana sini gitu, mencari in search of the meaning of life gitu. Kita tuh mesti ngapain di sini? Oke, itu tadi kita bicara bumi, skalanya besar ya. Sekarang kita bicara bumi diri. Rasulullah sendiri berkata, usia umatku umumnya berkisar antara 60-70 tahun. Jadi cocok ya dengan tadi angka life expectancy orang Indonesia sampai 70 tahunan. Benar itu, kita udah sampai di periode itu. Kemudian sebenarnya ada hadis lain yang menarik. Jadi masa panen umatku adalah di usia 60-70 tahun. Jadi sesuatu hal yang kita tanam, kebaikan, ya, kerja keras, kesabaran, ya, menanggung semua derita dan ujian, ini diraih di usia 60-70 tahun, rada tenang. Jadi kalau sekarang nih, mbak-mbak yang masih usia 30, ya, adik-adik, ada yang 20-an tahun sini, sabar ya, masih bercocok tanam. Nanti ibu-ibu udah sampai 60-70 tahun biasanya agak tenang. Konflik sudah mereda, udah mulai persiapan ke alam barzah, itu dunianya volumenya, kalau api itu mulai dikecilkan. Dia sudah mulai banyak makan asam garam kehidupan, tinggal diendapkan, sehingga untuk persiapan ke kehidupan berikutnya. Kalau kita melihat skala tadi ya, 4 hari tambah 2 hari, itu pun ada di dalam
diri kita, sahabat-sahabat. Jadi angka 4 atau 40 itu polanya ada yang sama. Contohnya di sini, ketika kita ada di dalam alam rahim ibu, itu pembentukan janin 40 kali 3. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Usia 120 hari, dalam hadis dikatakan ruhnya ditiupkan. Jiwa sang anak ditiupkan di situ. Dan kita bertumbuh, sekarang nih udah ada, kita melewati fase ini. Baby udah bukan lagi baby, toddler, preschooler, school ya, remaja. Udah sekarang kita memasuki masa dewasa. Dan dikatakan masa dewasa, memasuki masa dewasa itu dalam Al-Quran, dewasa muda itu 40 tahun. Jadi walaupun udah 35 tahun, definisi Al-Quran mencapai usia dewasa itu 40 tahun. Ingat 4 adalah usia 4 masa penciptaan bumi. Artinya, bumi diri kita, Allah siapkan selama 40 tahun itu. Sama mirip seperti bumi tadi, disiapin dulu ozonnya, disiapin apa. 40 tahun udah, seseorang yang sudah usia mencapai 40 tahun, pasti udah mengalami macam-macam. Ya enggak? Udah tahu stres sekolah, patah hati mungkin, konflik ini itu, ada yang mengalami perceraian, ada yang mengalami nikah lagi, ada yang baru nikah, ada yang belum nikah, dan lain sebagainya. Tapi semua dinamika itu, 40 tahun, sungguh sebuah proses supaya seseorang jiwanya tumbuh. Kenapa? Ini ada di dalam doa ini. Coba kalau sahabat-sahabat lihat di dalam surat Al-Aqaf ini ya, doa apabila seseorang sudah mencapai usia 40 tahun. Kalau kita perhatikan doanya, ini ada kunci-kunci penting yang memberi visi apa yang harus kita cari gitu dari cut off usia 40 tahun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi Robbi auzi'ni an ashkuro nikmataka lati gitu. Jadi kata kuncinya adalah supaya bersyukur atas semua nikmatmu yang telah engkau karuniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Simpan itu, kata kuncinya bersyukur. Ini kata besar yang harus kita elaborasi lebih lanjut nanti ya. Syukur itu apa? Untuk apa? Untuk mengidentifikasi wa an a'mala sholihatu. Kembali lagi. Untuk supaya aku tetap mengerjakan amal soleh. Tardohu yang engkau ridhoi. Coba tuh. Kalau tadi dalam konstelasi surat Toha ayat 82, amal soleh itu muncul setelah proses taubat iman. Dengan kata lain, kalau orang sudah tinggal minta amal soleh, kira-kira taubat sama imannya sudah dia jalankan. Nah, tapi kemudian ditutup dengan begini, ini menarik. Ini tubtu ilaika. Wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Lihat sahabat-sahabat bahwa taubat ini sebuah proses yang never ending. Orang mau iman pun harus taubat. Orang minta amal soleh mesti taubat. Karena apa? Karena taubat adalah gerak kembali. Dan itu jarak kita sama Allah jauh sekali. Dan tidak akan pernah berhenti, tidak boleh berhenti taubat. Dunia, barzah, akhirat semua dalam proses kembali. Cuma kata-kata Allah Ta'ala, kembalilah engkau, mau pilihannya cuma 2. Semua orang akan ditarik untuk kembali. Cuma 2 pilihannya dalam surat Al-Fussilat, mau kembali dengan sukacita atau terpaksa. Apa artinya? Kenapa orang bisa sukacita, yang satu, yang lain terpaksa? Karena pengetahuan yang membedakan, ma'rifatnya. Hakikatnya belum dapat, dia akan menjerit kesakitan karena tidak paham, meronta-ronta terus seperti orang yang tengah dioperasi gitu ya. Kalau tidak paham ini buat apa dia disakiti seperti itu, dia terus meronta-ronta dan melepaskan diri, inginnya melarikan diri. Itu kita banget deh. Kita yang menolak takdir, kita yang nggak mau nih kayak begini gitu. Kita yang meronta-ronta ingin segera keluar dari neraka kehidupan ini begitu ya. Itu kan amuk dalam hati kita. Saking kita menolak sebuah treatment yang menyakitkan, kita ingin mencampakkan seperti itu saja tanpa melihat bahwa kadang besi panas yang
tempelkan di kulit itu adalah sebuah proses penyembuhan juga gitu. Yang tanpa itu lebih parah lagi. Itu mesti diamputasi seluruhnya, misalkan seperti itu. Jadi pengetahuan is crucial gitu. Makanya Iqra ayat pertama. Iqra itu jembatan untuk mengetahui sesuatu. Maka wajib bagi seseorang untuk mendalami Al-Quran. Tidak hanya tilawah adalah bagus, tapi itu hanya akan memberikan manfaat yang besar jika kita mendalami, memahami maksudnya apa. Karena semua kunci-kunci ada di sini dalam Al-Quran. Ya, jadi itu. Jadi 40 tahun. Itu untuk bersyukur dan mencari amal soleh yang diridhoi. Apa itu? Nanti kita akan telah lebih lanjut ya. Apa itu amal soleh yang diridhoi gitu? Karena tidak semua amal soleh diridhoi gitu. Nah, jadi akhirnya taubat itu kata Rasulullah ada. Sekarang kan kita pengen taubat nih. Jadi apa sih tandanya orang bertaubat? Rasulullah mengatakan ada 8 ciri. Ya, semuanya ini bicara tentang sebuah perpindahan. Ya ada yang harus berubah. Pertama katanya, siapa yang taubat tapi tidak belajar ilmu, maka ia bukan taubat. Jadi ciri orang yang bertobat, dia makin haus pengetahuan, makin ingin tahu cari agama, ya dia tanya buku yang mana yang harus dibaca. And if you do it daily gitu, bukan hanya mingguan, nggak cukup ya. Karena kata Rasulullah, 3 hari saja hati tidak dapat hikmah itu mati itu mulai satu elemen mati gelap gitu. Tidak cukup, harus setiap hari. Dan setiap harinya tuh harus dijadwalkan. Kalau masa kita kalau kerja saja bisa bikin penjadwalannya, kejar target dan lain sebagainya, pintar lah kalau bikin penjadwalan. Tapi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita tidak punya kemampuan untuk mendisiplinkan diri, kan tidak konsisten sebenarnya. Kalau benar-benar ingin mencari Allah, ingin selamat dunia akhirat, maka mulailah schedule your life properly gitu, appropriately, pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri dan agama dengan baik. Seiring dengan ilmu yang bertambah, biasanya ibadahnya tambah. Itu ciri taubat lain. Kemudian karena ilmu dan ibadah itu, sholat, ya, zakat, sedekah, jadi ibadah juga ibadah yang berbuat baik, menyingkirkan duri dari tengah jalan, membantu orang, banyak macam ibadah. Itu menambah cahaya di hati. Kalau orang itu makin tambah cahaya di hati, biasanya dia makin lapang dadanya. Kalau dulu ada orang memfitnahnya atau berbuat berbuat sewenang-wenang, dia akan langsung labrak. Tapi sekarang dia akan lebih elegan menghadapinya. Jadi ciri taubat lain, dia akan bisa membuat musuhnya ridho. Bayangin, kalau membuat orang yang kita cintai ridho mungkin lebih gampang karena kita toh cinta gitu ya, apapun kita beri. Tapi membuat musuh kita ridho, waduh, itu that's a challenge. Tapi taubat itu kita harus perhatikan, berarti ada yang berubah. Jadi itu ilmu harus tambah rajin berilmu, rajin ibadah. Sikap kita terhadap orang yang nyebelin bakal berbeda gitu. Terus mengubah pakaian dan perhiasannya jelas ini. Juga mengganti sahabat, karena ini kita akan diberi rasa ya, insting ini. Kalau pergaulan yang kurang memberi energi buat jiwa, dia akan cenderung disapih gitu. Karena hadisnya jelas, barang siapa bersahabat dengan pandai besi terkena apinya gitu. Api, pokoknya kalau orangnya mudah gibah ya, pokoknya kita bisa merasakan kok mana sahabat-sahabat yang ternyata dulu cocok banget sama dia, setelah bertaubat kok agak kurang cocok. Nah itu biasanya ikuti tanda-tanda itu, karena kita harus mencari environment yang seoptimal mungkin bagi pertumbuhan jiwa kita. Jadi akhlaknya pasti berubah. Kemudian melipat kasur dan tikar. Nah ini kan kalau untuk zaman sekarang yang kasurnya spring bed kan susah dilipat. Tapi bukan berarti tidak bisa melipat, dalam arti selain dia mengurangi tidur, jadi jangan kebanyakan tidur gitu ya. Tidur ini juga dalam arti kelalaian, malas-malasan, sulit untuk bergerak. Ya, ada pekerjaan
Jadi procrastination gitu ya, lama banget dikerjain. Nanti deh tunggu ada semangat datang, nggak pernah ada. You have to do the work. Biasanya segala sesuatu di awal susah. Justru jihadnya di situ gitu. Jadi melipat kasur dan tikar, kadang-kadang kita harus keluar dari comfort zone kita. Kasur tikar tuh kan aduh enak, posisi wow enak gitu. Malesin jalan. Hidup tuh gitu, kadang udahlah udah enak di sini, tapi hati tahu sebenarnya udah nggak cocok lagi. Nah, kadang kita butuh, it takes a courage ya, butuh keberanian untuk melipat kehidupan itu dan berjalan ke kehidupan yang lain. Kemudian, ciri taubat lain adalah menyedekahkan kelebihan yang ada di tangannya. Nah, kelebihan ini tidak hanya sekedar material. Misal kita punya kelebihan ilmu gitu ya. Kalau zaman sekarang orang bisa bikin presentasi online dengan apapun, keahlian masing-masing, Anda bisa share online. Punya kelebihan waktu, punya kelebihan tenaga, dan lain sebagainya. Nah, kata Rasulullah, apabila tanda-tanda ini telah tampak nyata pada diri seorang hamba, mungkin 1-2 dulu gitu ya, maka ia telah benar-benar bertaubat. Alhamdulillah, satu fase lewat tuh. Jadi kita udah di gerbang. Kalau sudah ada di situ, tinggal tunggu itu cahaya datang. Yang disebut iman, sahabat-sahabat, adalah cahaya. Hakikatnya. Cahaya datang. Dan itu pemberian Allah Ta'ala. Nah, begitu kira-kira. Jadi, hari ini kita melihat sama-sama bagaimana bumi kita dibentuk, kehidupan kita dibentuk, takdir diri kita dibentuk, semata-mata untuk menumbuhkan jiwa kita sebenarnya. Untuk melangit. Ya. Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Silakan. Siapa nih? Yang silakan. Saya random saja. Ada tuh angkat tangan dulu atau silakan dikirim lewat chat untuk bisa berpartisipasi. Silakan Mbak siapa nih? Mbak Lia, Assalamualaikum. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Mbak. Ada yang mau di-share barangkali? Belum Teh, maaf saya baru masuk nih telat. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah bergabung. Terima kasih. Ya, silakan Mas Adit nih barangkali. Ada dari kaum Adam suaranya. Assalamualaikum Mas Adit. Bisa di-unmute? Oh, tidak. Belum ada. Mbak Rosita, silakan Mbak Rosita. Assalamualaikum. Ya, bisa di-unmute dulu Mbak. Ya, silakan. Oh, kepencet lagi nih. Ya, oke. Oh ya, mau sharing ya. Silakan Mbak Rosita. Tadi juga telat 15 menit tentang tobat ya Teh. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Mbak Yen yang udah dapat bayi barunya. Selamat. Semoga sehat bayinya dan jadi anak yang soleha. Amin. Ini sih cuman sharing. Sebenarnya minggu kemarin pengen sharing dikit cuman. Nggak apa-apa. Nggak keburu tentang ini tentang apa ya kemarin tuh yang agak cocok bener dengan yang kisah saya tahun kemarin dan sampai sekarang sih. Jadi ceritanya kan Teh, semoga sih ya ada bisa diambil ya, karena pengalaman ini sering banget dan kok keren ya kayak gini ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Jadi sebenarnya kan Teh saya kan punya rumah di Lampung ini, saya kan tinggal di Lampung ya Teh. Jadi setiap tahun itu pulang, musim panas pulang lah ya. Terus tapi tahun kemarin itu saya masih tahun kemarin kan saya biasalah bersih-bersih rumah gitu kan. Dan di halaman rumah Teh, itu selalu ada di bawah CCTV itu ada di CCTV itu ada burung yang sering nongkrong di situ. Jadi burung itu BAB lah ya ke bawah lantai gitu ya.
Jadi itu kan kotor terus, setiap pagi begitu, setiap pagi saya bersihin ngepel begitu, setiap saya mudik kan selama 2 bulan. Saya itu waktu itu ceritanya kan belum hijrah, belum terlalu hijrah. Jadi saya kayak gondok itu kesel apa ngoceh gitu ya. Maki-maki si burung ya. Dasar Iya. burung. Oh benar gitu. Udah gitu. Itu tahun kemarin. Tahunnya juga seperti itu sih, tetap ngoceh gitu. Nah, tahun ini namanya kan udah berubah ya, namanya kan udah beberapa tahun suluk ya Teh. Dan juga dapat ilmu dari yang lainnya juga. Jadi saya tetap ngepel Teh, itu tetap masih ada itu kotoran burung banyak itu di bawah CCTV itu kan, di lantai kan. Di halaman depan rumah kan malu ya Teh kalau ada tamu ya, kayak kita nggak ngurus, padahal dibersihin terus tiap pagi gitu. Jadi akhirnya saya bersihin itu sambil, ya Allah, saya anggap aja ini sedekah ya untuk bersihin seperti kayak bersihin anak bayi, kotoran anak bayi segala macam. Jadi saya ikhlas segala macam. Terus saya juga ngobrol gitu. Saya bicara sama burung yang tadi di mana nggak ngerti. Woi burung, saya kan sendiri di sini sama anak saya, nggak ada, belum ada mbak yang bantu segala macam. Tolong sih jangan ngotorin di sini gitu, capek saya segala macam. Ya, tapi saya tetap ikhlas gitu ya. Itu hari pertama saya pulang, saya bersihin. Besoknya nggak ada lagi Teh. Masya Allah. Sampai detik ini nggak ada lagi tuh kotoran. Jadi wow, ya. Luar biasa banget itu, ya Allah. Gitu ya caranya ya. Itu butuh berapa tahun itu belajar? Bertahun-tahun. Masya Allah. Gitu, segala macam. Setiap kali dibersihin ada lagi. Masya Allah. Nggak pakai lama, tadi dijawab itu besoknya langsung bersih, nggak ada apa-apa. Jadi saya ngepel santai aja gitu. Jadi ngepel tapi nggak bersihin yang kayak keras gitu loh, namanya kan kotoran. Iya, kebayang. Jadi karena titik itu Mbak mengajak bicara yang punya burung, ya, sang pencipta burung. Ya Allah, gitu. Allah dengar. Jadi dia gerakan sang burung, si burung ngerti gitu ya. Udah di tempat lain. gitu. Jadi saya praktekin sama yang lain Teh, sama semut, sama segala macam, semuanya lah ya. Dan kejadian lain barangkali dalam kehidupan bisa diaplikasi juga itu. Iya, betul Teh, betul banget. Oh, jadi kesimpulannya apa? Yang bisa diambil tadi? Ikhlas gitu. Ikhlas gitu. Itu kata yang tinggi memang. Itu tuh ya. Para sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih arti ikhlas? Rasulullah nggak berani jawab, nggak paham betul. Rasulullah tanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, apa kata ikhlas? Jibril nggak bisa jawab. Jibril tanya sama Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berkata, ikhlas adalah rahasia antara aku dan hambaku. Jadi jawabannya nggak bisa. Ikhlas adalah rahasia antara hambaku. Jadi kita tidak bisa mengukur keikhlasan seseorang. Kita tidak bisa sama sekali. Itu rahasia, bahkan Rasulullah, bahkan Jibril tidak bisa mengukur dalamnya keikhlasan seseorang. Tapi itu kata yang bisa melontarkan seseorang, dunianya bisa berubah 180 derajat. Dalam kasus Mbak Rosita, ya, fenomenanya adalah itu burung pupuk terus di situ, ya kan? Saya ikhlas, sebelumnya mutung-mutung, ya kan, Mbak Ita ya? Sebelumnya, dasar, wah, nggak kena. Allah sabar tuh, kasih lagi, wah belum ngerti juga, kasih lagi. Bertahun-tahun ya Mbak? Bertahun-tahun. Sampai akhirnya Mbak Ita dalam suatu kesadaran bahwa, udah, saya ikhlas deh bersihin ini. Sambil zikir tuh ya, ya Allah, sambil bilang sama burung, tolong jangan di sini lagi, capek gitu. Besoknya nggak ada lagi ya Mbak? Nggak ada, sampai langsung sekarang dibayar kontan. Nah, itu. Cepet banget. Begitu. Aduh, alhamdulillah ini bagus sekali ininya pengalamannya. Tapi ya Mbak Ita kan juga buat sahabat-sahabat lain. Mbak Ita makasih loh ini sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat, kita juga punya masalah dengan berbagai pupuk burung di dalam hidup kita, ya kan? Hal-hal yang kita tidak suka dia ada di situ. Mungkin tidak secara fisik. Barangkali perilaku seseorang, barangkali treatment dari seseorang yang bikin kita kan setiap kali kita berusaha menyapu, mengepel, membersihkan itu, setiap kali kita ngomel-ngomel, setiap kali kalau ngadepin orang itu gitu ya, yang dilihat hanya pupuk burungnya saja. Tapi begitu kita mengubah cara pandang kita, cara penyikapan kita ketika menghadapi itu, seperti yang Mbak Ita lakukan, coba deh
pasti ada yang berubah. Nah, karena ini kajian suluk, itu Mbak Ita sedang mencoba kitab kehidupan. Dia baca kitab diri, Qurannya ada, bersabarlah tentang apa, ma'asobaka, tentang apa-apa yang ditimpakan kepadamu. Sabar, tahu, kata-kata itu sering kita dengar. Prakteknya tidak mudah. Sabar itu kalau kata Nabi Khidir, engkau tidak bisa bersabar, kecuali engkau punya pengetahuan. Kembali lagi ke ilmu, sahabat-sahabat. Makanya ciri taubat yang pertama, gandrung sama ilmu, mesti deh. Tanpa taubat, sabar, wah jauh. Karena itu gerbang terakhir pintunya itu. Jadi rajin baca ilmu, baca hadis ya. Itu Al-Quran dibongkar tuh. Saya sudah kasih lainnya kan, linknya untuk membaca Al-Quran melalui konkordansi. Kita bisa explore sepuasnya. Misal ingin tahu kata iman ada di berapa ratus ayat. Satu-satu dilihat. Bagaimana polanya. Nanti kita bisa kelihatan, oh ciri iman tuh ini. Gitu. Jadi kita bisa tahu, kita sudah masuk kategori orang beriman atau tidak. Gitu. Apa itu amal soleh dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah, menarik sekali ini. Ada yang mau berbagi lagi? Oh, ini ada pertanyaan nih sebelumnya. Tentang sholat malam ya. Jadi pertanyaannya bagaimana tentang menggulung kasur ini? Kita bisa persiapkan untuk sholat tahajud. Bagaimana? Mungkin bisa berbagi. Oh, saya juga jatuh bangun tentang ini. Pernah ada suatu masa di mana saya pede banget tiap malam bisa tahajud. Begitu rasa pede itu muncul, dimatiin. Susah bangun berikutnya berhari-hari. Di situ saya sadar, saya terlalu pede gitu, mengandalkan beker saya, mungkin mengandalkan alarm saya, mengandalkan kebisaan saya. Jadi buat saya titik awal yang paling penting minta dulu sama Allah Ta'ala. Minta benar-benar, ya Allah, untuk bangunkan saya nanti malam gitu. Ikhtiar iya, pasang beker gitu ya. Tapi persiapannya emang dari pagi sih gitu. Jadi untuk nanti malam itu persiapannya dari pagi, kondisikan. Bahkan kata Rasulullah, kalau ingin kuat jaga malam itu tidur siang gitu. Kan ada orang-orang yang memang ya seorang syekh dari isya sampai subuh melek terus zikir. Ya kalau nggak kuat ya janganlah. Sebisanya, tapi itu persiapan yang paling penting adalah berdoa sama Allah, mohon sama Allah Ta'ala, persiapkan dari sejak pagi, dari mulai stamina, jam tidur, aktivitas, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Email, semoga bisa membantu. Kita masih ada waktu untuk sharing session. Barangkali ini, mana ini yang belum pernah berbagi, siapa ya? Yang baru-baru nih siapa nih? Mbak Hemilva, Assalamualaikum Mbak Hemilva. Nggak tahu nih, aku random aja ya. Bisa? Oke, ada pertanyaan dari Mbak Izzatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk ibadah yang khusyuk? Selama ini tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Nah, wah ini pertanyaannya untuk saya juga nih. Karena tidak mudah ya Mbak untuk khusyuk itu. Jadi, kekhusyuan itu berkaitan dengan apa yang tengah mendominasi hati kita. Most of the time, apa yang mendominasi hati kita itu biasanya objek-objek kekhusyuan kita. Kalau kita bisa mantengin telepon berjam-jam gitu ya, bahkan azannya aja udah, tunggulah, azannya kelewat gitu. Itu kita lagi khusyuk dengan objek itu gitu. Jadi, begitu kita bilang, saya kok sholat nggak khusyuk ya, barangkali memang buat kita Allah bukan nggak begitu menarik gitu. Bukan jadi objek yang belum begitu tertarik hati kita. Kenapa hati kita belum tertarik? Karena kita belum mengenalnya. Jelas. Karena kalau orang sudah mengenalnya, wah itu udah mabuk. Nggak ada yang lain. Nothing beats that. Pernah punya pengalaman ditolong olehnya, misalkan. Pernah saya sempit, tapi kemudian ada dia. Nah, oleh karena itu, orang-orang kan susah nih khusyuk. Biasanya Allah bantu dalam kehidupan. Apa coba bantuannya? Dikeringkan kehidupannya. Dikeringkan. Itu hukum Al-Quran. There's a reason kenapa Ka'bah itu adanya di tengah padang gurun yang kering. Ya kan dulunya
itu Siti Hajar sama Ismail ditempatkan di tengah padang gurun kering. Tapi nanti air Zam-Zam akan mengalir di situ di bawah telapak kaki Ismail. Bani Israel juga diperjalankan di padang gurun kering, tapi bakal ketemu 12 mata air di situ. Jadi sadarilah, ya ini nih, soalnya begini nih, ketika kita bertumbuh, nih ya, dulu jiwa kita tuh mengenal dia loh, sahabat-sahabat. Allah di surat Al-A'raf ayat 172, jiwa kita pernah face to face, alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku Robmu? Dan kita sama-sama semua menjawab, bala syahidna, kami menyaksikan. Syahidna, coba bayangkan. Jadi jiwa kita semua punya pengetahuan yang awal tentang dia siapa. Karena pernah kenal, maka ada rasa kangen, begitu agak berjarak. Wajar ya, karena kita tidak pernah merindukan objek-objek yang kita tidak pernah kenal sebelumnya. Atau kita cintai. Kalau cuma kenal mungkin nggak akan kangen ya, tapi kita cintai. We fall in love with that. Allah Rabbul Alamin adalah cinta pertama kita. Jauh sebelum kita melihat ibu kita, gitu ya, sebagai muka yang pertama kali dilihat ketika lahir gitu, tapi jiwa kita jatuh cinta kepada dia. Gitu. Makanya ketika kita mendapatkan makanan-makanan yang aku kok kayak pernah tahu nih rasa ini, wah itu jiwanya bangkit tuh, dicari terus, semakin mengendus wanginya semakin dia rindu. Oleh karenanya cinta obat pertama dia betul-betul haus pengetahuan tentang dia. It's a process of recollection. Nah, jadi ketika kita lahir, jiwa kita tuh mengenal dia. Hanya seiring dengan bertambah waktu, usia, ada influence dari kiri kanan, orang tua, pengasuhan, jiwanya tertutup gitu. Objek kecintaan beralih. Tidak lagi dia, tapi orang tua, tapi prestasi yang keren gitu. Semua kan dimasukkan dari kiri kanan. Kesuksesan hidup, kemapanan, itu menjadi objek-objek kecintaan. Dunia ini sihirnya kuat sekali. Bagi yang tidak selamat dan tidak diselamatkan olehnya, bakalan kayak lihat Medusa gitu, kayak batu aja gitu, nggak akan berjalan, tidak akan bersuluk. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi itu khusyuk itu terkait dengan objek kecintaan. Nah, kalau kita sadar, wah berarti, jadi kalau kita pengen tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, gampang sebenarnya. Bagaimana kita memposisikan Allah di dalam diri kita sendiri. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ketika sholat kita sulit khusyuk, zikir nggak tahan lama, sungguh itu sebuah tanda saja bahwa kita masih lebih mencintai selain dia. Bluntly speaking, gitu. No sugarcoat. Tapi apa mau berhenti di situ atau mau lebih baik gitu? Karena sebenarnya yang Allah ingin tawarkan kepada kita semua adalah objek-objek kebahagiaan abadi. Karena apapun yang kita pertahankan di sini, kecintaan itu akan hancur. Baik itu oleh waktu, bakal mati, bakal rusak, bakal kiamat. Dan Allah menawarkan, I have something better for you. Mau diterima atau enggak? Gitu. Nah itu. Jadi kembali ke pertanyaannya, kenapa sulit khusyuk? Tinggal istighfar banyak-banyak. Berarti memang kita belum kecintaan kita masih berpaling sama yang lain. Karena kadar kekhusyuan akan paralel seiring dengan kecintaan kita terhadap sesuatu itu. Gitu. Wallahu alam, ya. It's a proses, Mbak. Semua orang berproses di sana ya. Ada pertanyaan lain nih berikutnya dari Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya jarang sakit, tapi untuk beribadah optimal sepertinya susah. Yang dijalankan hanya ibadah wajib. Saya terbiasa bangun jam 3, tapi untuk melaksanakan tahajud berat sekali. Gimana biar selalu ringan dalam menjalankan ibadah? Nah, ini juga berkaitan tadi dengan pertanyaan sebelumnya, ya, dari Mbak Izzatul. Keberatan, soalnya
orang berat melakukan sesuatu ya karena belum ada gairah. Orang kalau udah gairah itu karena punya cinta ya. Coba kita semua pernah jatuh cinta kan? Atau cinta sama anak kita. Kalau ada cinta, apapun wow ditempuh, nggak ada berat. Hujan apa ditongkrongin, ya nggak? Nah, itu yang bapak-bapak tuh yang nonton bola cinta soalnya, wow mau jam 3 mau nongkrong, mau pakai, wah nggak ada berat, mau semalaman suntuk, ya gitu. Jadi berat karena ya belum cinta sih. Kalau kenapa belum cinta? Karena belum kenal. Nah tadi ya, Allah membantu. Kalau Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada seseorang, dia akan diberi kekeringan dalam kehidupan. Kenapa? Semua dikeringkan, objek-objek kecintaan palsu itu dihilangkan. Katakanlah seseorang begitu mencintai bisnisnya, dia bangga tentang itu, siang malam dia lakukan untuk membangun itu, dibikin bangkrut. Coba. Dibikin bangkrut, dibikin gak bisa minjem sana situ, bank juga menutup pinjamannya, semua aset terjual, terpuruk. Ini ada kejadian kisah nyata ya. Terpuruk dia, keluarga padahal butuh, anaknya banyak, sujud dia di hadapan Allah Ta'ala. Di situ, itu sebenarnya titik balik dia tuh. Seandainya Allah biarkan dia di dalam kesibukan itu, mungkin sampai akhir hayatnya oke lah, berkecukupan mungkin, tapi tidak mengenal Allah. Tapi dengan dibuat dikeringkan, oke, sementara waktu setahun barangkali sulit, tapi toh tidak meninggal, anak-anaknya masih bisa hidup. Sampai sekarang sudah besar-besar. Tapi kita harus berani menempuh suatu episode di mana semua tuh nyaris. Cuman nyaris. Kalau nyaris tuh ya nggak kena gitu. Kalau di film Alien tuh gitu ya, ada pedang sampai nyaris tuh heboh aja, horor sih memang gitu, tapi nggak kena. Kenapa harus begitu? Karena itu diperas sampai kita teriak ya Allah gitu, sampai Allahnya tuh dalam gitu, baru turun, nih aku datang. Begitu semua pintu-pintu dunia ditutup, dia itu sebenarnya ingin menunjukkan aku datang. Makanya kata Imam Ali begini, manusia tuh harusnya lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibanding apa yang ada di tangannya. Secara praktis begini sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat katakanlah punya uang 100 miliar di tabungan per hari ini, di ATM, per detik ini, seharusnya uang itu tidak menjamin sahabat-sahabat bisa makan bahkan nanti malam. Nggak boleh itu tauhid. Begitu kita meyakinkan, tenang, aku punya sekian M, musyrik itu. Coba uang ada tapi dibikin gangguan penelan, nggak bisa nelan, suruh ke rumah sakit, bikin lubang di situ sama dokter. Bener nggak? Jadi orang itu jangan songong, ya, hati-hati. Tapi untuk orang yang Allah kehendaki, langsung dicabut tuh begitu ada hati meninggi gitu ya, begitu ada ini aku nih, langsung digepok itu. Karena itu tidak pas gitu, bukan itu. Nanti diganti, nggak apa-apa. Kita harus berani mati dari sebelum mati, kalau kata Rasulullah. Harus mati sebelum mati. Itu kematian-kematian tuh dalam kehidupan. Bisnis dia matikan. Kadang-kadang ya, ada yang memang keluarganya mesti diganti gitu ya. Rumah tangga dihancurkan dalam tanda kutip. Dia cerai, tapi diganti lagi. Pasti diganti sama yang lebih baik. Gitu ya. Jadi jangan takut. Untuk meraih itu, Mbak Rani nih, terima ininya ujiannya, gitu. Jadi ada hal yang kalau ingin meningkatkan ibadah kita, itu sekalian dengan takdir-takdir ujian yang Allah hadirkan, raihlah itu. Dalam kasus Mbak Ita bisa dari skalanya yang kecil seperti pupuk burung, gitu, ujian tuh bikin kesel, gitu. Nanti skalanya apinya digedein tuh, ya. Makin apa tentang anak, apa sesuatu yang bikin kita gitu tegang gitu. Nah, itu sahabat-sahabat adalah hari-hari Allah. Hari di mana Dia ingin memperkenalkan dirinya. Karena kita tidak kenal kalau tidak sayang. Tidak akan sayang kalau tidak kenal gitu.
Jadi pengenalan kita akan menimbulkan rasa sayang. Sayang itu menimbulkan khusyuk pasti. Sayang itu akan menimbulkan, aku bergairah sekali mau sholat gitu. Zikir bisa lama karena udah ada rasa yang terbangun. Nah, terakhir nih sahabat-sahabat, rasa ini penting untuk dibangun. Kenapa? Karena kita semua akan menghadapi suatu hari berat. Di alam barzakh, semua bayangkan, semua yang mengantar jenazah kita pulang. Pasangan, suami, ya, anak, siapapun yang bilang I love you so much till the end of time, nggak sampai di alam barzakh balik lagi, nggak ikut ke dalam. Kita sendiri bangun, ketemu malaikat, gelap. Siapa yang kita panggil? Ya Allah. Tapi kalau sejak di sini kita tidak terbiasa berdialog, menerima, mendengarnya, berdekatan dengannya, maka di sana susah, kita akan gelagapan. Bahkan gelagapan untuk menjawab pertanyaan pertama dari malaikat, man rabbuka? Siapa Robmu? Siapa Tuhanmu? Kalau jiwa kita mempertuhankan keledai, mempertuhankan emas, mempertuhankan karir, ya jawabannya nggak akan Tuhan pasti. Karena jiwa akan mengeluarkan apa adanya. Jadi pertaruhannya di sini, sahabat-sahabat. Jangan sampai kita menyesal dalam kehidupan yang akan datang karena kita lalai untuk memperbaiki keadaan diri kita. Padahal ya, semua yang Allah berikan di dalam dunia ini, semesta kita, masing-masing, semesta Mbak Ita, semesta Mbak Anin, semesta Ibu, semua di situ ada obat-obat untuk virus-virus kejahatan dalam hati kita. Obatnya nggak jauh. Jadi kita punya penyakit nggak khusyuk nih, obatnya nggak jauh sebenarnya. Mungkin kita kurang sedekah, mungkin kita lalai berdoa pada orang tua. Karena kalau orang, kata Rasulullah, anak lalai mendoakan orang tua, rezekinya terhambat. Kenapa? Karena ini bagian dari doa 40 tahun tuh. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku itu bagian tuh. Jangan jangan lalaikan. Bagaimanapun hubungan kita sama mereka, ya mungkin untuk beberapa orang itu kurang harmonis misalkan, tapi bagaimanapun kita terlahir melalui mereka. Doakan. Barangkali itu yang menghambat rezeki, ya, lahir dan batin. Rezeki kita kok nggak kurang khusyuk dalam beribadah, sih tidak ada keinginan untuk itu. Barangkali sedekahnya kurang, barangkali kita kurang lihat kiri kanan, ternyata tetangga anaknya ada yang nggak bisa sekolah tapi dia malu untuk minjam uang. Tapi kita punya kelebihan. Nah itu. Jadi banyak aspek yang sebenarnya itu menjadi obat-obat ya, penebus untuk kemandekan kehidupan kita. Sebenarnya ada di sekitar kita. Cuma kita lalai melihat karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Nah, sekarang be aware, lihat kiri kanan, apa yang kita bisa lakukan? And do it. Barangkali itu jadi obat bagi semua hal yang mandek di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ya, saya minta doa juga buat semuanya. Semoga bisa melalui fase kehidupan yang ini, gitu ya. Juga untuk sahabat-sahabat semua yang hadir. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk sharingnya Mbak Ita ya, dan semuanya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ya. Kali ini saya pamit dulu, insya Allah dilanjutkan lagi untuk topik pembahasan taubat level berikutnya. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teteh warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya batin semua. Saya mohon. Saya hidayah. Itu di telepon nggak kedengeran suaranya. Bikin grup kajian. Dari Belanda bikin grup kajian. Dia kemarin. Jadi gue tadinya kan lihat status aja sih. Lihat status aja, tapi kalimatnya itu bagus-bagus.